Matematika diskrit juga penting di bidang keamanan informasi, khususnya kriptografi. Pada contoh yang saya tunjukkan ini, secara khusus misalkan topik matematika diskrit yaitu tentang teori bilangan. Ini sebuah topik di matematika diskrit yang mempelajari mengenai bilangan bulat, operasi-operasi pada bilangan bulat atau sifat-sifat bilangan bulat tersebut. Ini dapat bermanfaat dalam apa yang disebut sebagai public key kriptografi. Di mana dalam kriptografi ini kita menyanyikan sebuah pesan, ya, membungkus pesan tersebut biasanya berupa pesan rahasia atau pesan yang sifatnya sensitif seperti kartu kredit misalkan, yang kita tidak ingin diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan sebelum kita mengirimkannya ke tujuan. Baik, contoh yang lain adalah dalam hal membangun algoritma. Dalam hal ini algoritma adalah langkah-langkah yang sistematis yang dijalankan nantinya oleh komputer untuk memecahkan sebuah problem. Algoritma yang saya tunjukkan di depan misalkan disebut sebagai algoritma bubble sort, ya. Sort di sini artinya mengurutkan. Jadi yang kita ingin urutkan adalah objek-objek diskrit, misalkan bilangan. Ada sejumlah bilangan yang ingin kita urutkan. Apakah urutan bilangan tersebut membesar atau mengecil? Dan ini menggunakan langkah-langkah yang mengikuti algoritma yang disebut sebagai bubble sort ini. Di sini peran dari matematika diskrit selain dalam membantu kita membangun algoritmanya, juga terkait dengan hal ini dalam memeriksa kebenaran dari algoritma ini. Dalam arti apakah algoritma ini memang menjalankan apa yang seharusnya dicapai, yaitu mengurutkan bilangan atau menghasilkan bilangan yang terurut, menghasilkan objek-objek diskrit yang terurut. Kemudian terkait dengan hal ini, peran dari matematika diskrit pada salah satu topiknya juga untuk menentukan berapa banyak langkah yang dibutuhkan sebetulnya untuk mengurutkan sejumlah objek diskrit. Ya. Dan langkah-langkah yang dibutuhkan ini biasanya terkait dengan salah satu topik di bidang ilmu komputer, apa yang disebut sebagai kompleksitas komputasional. Ya. Jadi kita bicara mengenai waktu maupun memori yang dibutuhkan untuk algoritma tersebut dijalankan. Dan biasanya ini kita ukur berdasarkan ukuran dari problemnya. Nah, ini bisa membawa implikasi yang sifatnya praktis untuk menunjukkan seberapa realistis atau seberapa praktis bahwa algoritma itu bisa dijalankan untuk ukuran dari input yang cukup besar. Ya. Nah, ini nanti akan ada beberapa topik yang terkait dengan kompleksitas komputasional ini. Misalkan nanti kita akan bicara mengenai fungsi, ya, kita bisa menyatakan kompleksitas ini sebagai sebuah fungsi, lalu juga kita bisa menggunakan deret dalam menghitung kompleksitas tersebut. Nah, contoh algoritma yang lain misalkan, yang juga kita bisa melihat manfaat dari matematika diskrit adalah algoritma yang sifatnya rekursif. Di sini saya tunjukkan misalkan algoritma untuk menghitung FPB atau faktor persekutuan terbesar, atau biasa disebut sebagai GCD dalam bahasa Inggris, Greatest Common Divisor. Jadi mencari FPB dari dua buah bilangan yang didefinisikan secara rekursif. Nanti kamu akan belajar mengenai algoritma rekursif ini secara khusus dalam memecahkan problem di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, terkait dengan konsep matematika diskrit, ada salah satu topik misalkan induksi matematis yang bermanfaat, yang sangat dekat konsepnya dengan konsep rekursif ini. Dan induksi matematis ini adalah salah satu cara atau metode pembuktian yang bisa digunakan untuk membuktikan kebenaran dari program-program yang dibangun dengan algoritma yang sifatnya rekursif. Kebenaran dari program dalam arti bahwa memang algoritma ini memecahkan problem yang seharusnya dipecahkan. Kemudian salah satu topik di matematika diskrit juga adalah mempelajari struktur-struktur yang bisa merepresentasikan objek-objek diskrit atau hubungan dari objek-objek diskrit. Misalkan yang saya tampilkan di sini adalah apa yang disebut sebagai tree atau pohon. Nah, ini mungkin sering kita lihat struktur seperti ini pada struktur organisasi misalkan, ya. Tapi yang ditunjukkan di sini adalah bagaimana kita menyatakan hubungan dari objek-objek diskrit dalam suatu pohon, ya, dalam suatu tree. Dan pada contoh ini yang kita lihat adalah pohon yang merepresentasikan hubungan dari bilangan bulat, yang nanti kita bisa manfaatkan untuk mencari objek tersebut. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai struktur
data berbentuk tree ini di matematika diskrit maupun dalam kaitannya dengan algoritma nanti di mata kuliah struktur data dan algoritma. Nah, contoh lainnya masih terkait dengan pohon atau tree adalah pohon permainan atau game tree. Nah, di sini biasanya Anda akan pelajari nanti di bidang AI salah satunya ya, ketika Anda mempelajari mengenai teknik pencarian untuk memecahkan sebuah problem. Dan di mata kuliah yang terkait dengan ini nantinya Anda akan melihat bagaimana bisa menggunakan tree ini untuk mengeksplorasi segala kemungkinan pemecahan dari game tersebut, memberikan strategi yang optimal dari game tersebut. Misalkan di sini tunjukkan permainan tic-tac-toe yang mungkin permainan cukup sederhana ya, tapi bisa memberikan ilustrasi bahwa dari situasi permainan tic-tac-toe seperti ini, pohon yang ditunjukkan di sini menunjukkan bahwa ada 3 kemungkinan kita bisa melanjutkan permainan ini bagi pemain yang menggunakan tanda silang. Dan seterusnya, hingga pada akhirnya kita sampai pada sebuah konfigurasi yang menunjukkan bahwa pemain yang menggunakan tanda silang itu menang atau kalah. Nah, kemudian contoh lainnya adalah graf. Graf merupakan struktur data yang juga digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit juga. Di sini misalkan graf digunakan untuk merepresentasikan rute penerbangan. Dalam hal ini secara khusus menunjukkan waktu tempuh dari satu kota ke kota yang lain. Pertanyaannya mungkin muncul di sini adalah rute penerbangan seperti apa yang memberikan waktu tempuh terpendek. Nah, ini juga nanti akan dibahas di salah satu topik matematika diskrit, kemudian dalam konteksnya algoritma dibahas juga di struktur data dan algoritma, bahkan juga dibahas dalam mata kuliah yang terkait dengan AI. Pada video ini saya berharap bahwa Anda sudah memahami apa yang akan kita pelajari pada matematika diskrit dan juga melihat melalui contoh-contoh yang saya tampilkan tentang pentingnya matematika diskrit untuk memberikan landasan teori atau landasan matematis bagi topik-topik selanjutnya di bidang ilmu komputer. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran matematika diskrit yang akan diberikan di Fakultas Ilmu Komputer ini.